Halo, apa kabar kalian semua? Aku harap kalian baik-baik saja. Ya, sekarang aku ingin membacakan untuk siang ini, kira-kira harapan apa sih yang menjadi kenyataan, atau apa sih feeling kamu yang menjadi kenyataan, ya? Feeling kamu yang akan terjadi. Kita akan lihat di sini apa feeling kamu yang akan terjadi. Aku akan buka 15 kartu, masing-masing 3 ya. 1. Kita akan lihat feeling kamu yang terjadi. Kita doakan saja semoga segala sesuatunya tuh berjalan dengan baik, dan ini adalah bacaan yang sifatnya adalah general reading. Ya, aku suka belanja di sana. Oke, kita lihat lagi di sini. 3 kartu terpisah ya teman-teman. Jadi aku akan bacakan dulu. Sekarang kita punya 4 case di sini yang kita akan bahas satu persatu. Sisanya nanti kita akan ambil untuk afirmasi mengenai kartu yang sudah terbuka. Di sini ada kartu stork, ada kartu woman, ada kartu lily. Ya. Intuisi kamu yang akan menjadi kenyataan, atau feeling kamu yang bakal namanya so good. Kita afirmasi siang ini. 1. Akan ada sebuah kabar baik dan kabar perubahan yang terkait dengan seseorang, ya. Bisa jadi teman-teman, untuk kamu yang menikah, di sini untuk kamu yang menikah, akan ada momongan. Yang belum ada momongan atau nambah anak itu bisa aja ya. Dan di sini aku bilang, kalau seandainya kalian masih belum menikah atau memang tidak sama siapa-siapa ya, aku ngelihatnya di sini akan ada sebuah perubahan yang baik dari hidup kamu. Perubahan ini perubahan yang lebih matang, dan kamu juga di sini menjadi seseorang yang cantik kepribadiannya, bagus secara pribadi. Terus kita akan buka satu-satu dulu ya. Jadi aku akan selesaikan satu kartu, satu row gitu ya, supaya kalian itu bisa fokus. Di sini aku melihat akan ada sebuah perayaan yang bagus ya, perayaan yang besar jika ini memang terkait dengan kehamilan ya. Kehamilan buat kamu yang wanita, kamu dikaruniai anak atau nambah anak di sini, dan ada keberhasilan ya, keberhasilan yang datang sama kamu. Sebuah perubahan yang bagus banget. Ini kalau misalnya tidak mengenai anak, berarti mengenai materi. Aku melihatnya kamu di sini di bulan depan September itu sudah mulai terlihat hawa-hawanya akan ada kesuksesan. Apa yang kamu kerjakan di sini, sesuatu yang baru atau proyek baru, kamu dipercayakan untuk memegang proyek baru dan urusan baru gitu. Impianmu akan terwujud ya, teman-teman. Ini mengenai feeling kamu yang akan terwujud, oke? Kemudian kita lihat di sini mengenai hati nih ya, mengenai hati atau mengenai cinta. Seseorang yang tadinya cuek, aku juga bisa melihat sudah mulai membuka sebuah komunikasi. Bayangkan, orang yang udah lama cuek sama kamu atau seperti nggak mau dengar kabar kamu, itu akan memberikan sebuah kabar berita bahwa di sini dia cukup berterima kasih sama kamu dikarenakan apa? Dikarenakan kamu selama ini tidak pernah pergi dari hidupnya. Oke, ada kartu Ace of Swords. Artinya apa sih? Artinya seseorang di sini lebih bilang kamu itu ternyata ada untungnya juga buat dia.
Kita ngeliat di sini ada kartu Four of Pentacles, Four of Cups, ada kartu Nine of Cups, dan ada kartu Ace of Swords. Ada perasaan yang akhirnya akan diutarakan sama dia. Dia ingin ada sesuatu yang baru ya teman-teman. Dari namanya Moon itu kita masukin juga ada kartu Death di sini, artinya akan ada perubahan yang bagus. Sifatnya itu cepat, perlahan tapi cepat gitu ya. Maksudnya gini, memang sudah waktunya. Kamu sudah menunggu lama dan sekalinya ini terjadi itu begitu cepat. Jadi kamu kayak bilang, kok dia tiba-tiba jadi romantis nih. Nah, seseorang akan bersikap romantis sama kamu. Teman-teman, di sini aku melihatnya ada kartu Anchor, ada kartu Cross, dan ada kartu Diary ya. Di sini aku lihat memang kamu tuh secara pribadi juga kamu sepertinya memang kayak menutup masa lalu kamu. Kamu akhirnya bisa menutup masa lalu kamu yang sepertinya masalah-masalah yang berat yang ngebuat kamu stuck di sini, yang tidak bisa ada pilihan lain. Akhirnya kamu bisa mengatasinya. Ada kartu The Emperor mengindikasikan adalah seseorang yang bisa bersikap lebih bijak untuk mengurus ini. Karena kalau masalah racun tidak dibuang, ya, masalah racun tidak dibuang itu kamu nggak akan sembuh teman-teman. Dan di sini aku ngelihatnya apa? Kartu Eight of Swords sama kartu Two of Swords, artinya sudah saatnya kamu membuat keputusan, dan dimana keputusan tersebut sudah kamu pikirkan matang-matang. Ada kartu Diary, intinya apa sih? Kalau memang aku tidak membuat keputusan ya aku akan diamkan saja. Kamu lebih tidak memikirkan masalah-masalah kamu yang dulu, misalnya kamu pernah terlibat kesulitan uang, kamu pernah sedih hidupnya dan lain-lain. Kamu di sini lebih kuat dan ini akan menjadikan sebuah pelajaran buat kamu. Ya, aku bilang sih bagusnya adalah kamu di sini lebih sadar, lebih mawas diri, di mana kamu sendiri itu nggak menjadi seseorang yang butuh dikasihani sama seseorang. Kamu nggak lagi ngemis kasihan sama seseorang, teman-teman. Kamu di sini menjadi seseorang yang lebih kuat dan aku bilangnya lebih berwibawa ya. Kartu The Emperor tuh namanya raja kecil. Nah, kalau kita bilang nih mengenai raja kecil, berarti kamu sudah bisa dilihat orang adalah sosok yang kuat. Di sini ada kartu Eight of Swords. Pikiran jelek yang ada dalam pikiranmu sendiri, negative thinking, sepertinya kamu akan diamkan saja. Kamu akan bertindak seperti kamu apa adanya. Ibaratnya gini nih, kalau kamu biasanya nih peduli sama omongan orang, peduli sama gengsi-gengsian orang, kamu sekarang udah gak peduli lagi. Kenapa? Karena kamu pikir gak ada gunanya tidak menjadi diri sendiri. Justru itu akan menyulitkan kamu, ya kan? Ada crossroad, ada sebuah pilihan yang kamu jalani di sini dan membawa awalan baru. Kamu pergi meninggalkan namanya kebimbangan, teman-teman. Ada yang melepaskan kebimbangan nih. Ayo, melepaskan kebimbangan apa? Masalah-masalah yang lama. Kamu punya kerjaan stuck, punya sesuatu yang mungkin di kepala kamu itu udah nggak karuan, ya. Aku ngelihatnya di sini kamu selesaikan dengan baik. Ada juga teman-teman yang merasa terbebani di kantor lama, ya, terbebani di kantor lama. Kamu di sini seperti dapat kesempatan untuk bekerja di kantor baru loh. Ada panggilan dan kamu siap-siap pergi ke tempat baru. Dimana offeringnya itu lebih besar.
gitu. Sekarang kita akan masuk ke cinta. Nah, kalau cinta kita harus bicaranya menggunakan 9 kartu. Ya. Ini masih belum seberapa, teman-teman. Cinta itu kita harus spesialkan sesuatu yang akan menjadi kenyataan dari feeling kamu. Kita akan lihat di sini, kita akan buka 9 kartu. Wow, ada kartu star. Ya, mengenai intuisi, harapan dan lain-lain di sini masuk ya. Ada kartu man, ada kartu ring, ada kartu tree. Entah kenapa aku merasakan di sini kamu punya feeling yang kuat sama seseorang dan terikat ya. Terikatnya ini tapi tidak menyakitkan kamu, walaupun kata orang-orang ini adalah hubungan yang tidak baik karena saling bergantung ya. Karena kesehatan mental kamu tergantung juga dari orang ini dan sebaliknya seperti itu. Ada kartu key, ada kartu star. Ini namanya kemelekatan, teman-teman, tapi tidak kamu sadari. Ya. Dan aku bilang di sini untuk masalah cinta ini membawakan sebuah berkat ya. Kamu menunggu seseorang dan di sini kelihatan ada kuncinya. Ya. Kamu menemukan sebuah jawaban yang akhirnya kamu juga bisa memilih mengenai orang ini. Ada sebuah keputusan yang diberikan juga sama orang ini ke kamu, ya, atau kamu memutuskan kamu ingin stay sama orang ini, dan orang ini aku lihat dia akan datang terus ke kamu, dimana dia akan lebih terbuka, ya. Kalau kamu punya feeling dengan seseorang yang sangat kuat, ini akan terwujud. Dia akan mulai datang mendekati kamu dan dia akan stay sama kamu karena dia merasakan kamu tuh harapan satu-satunya buat dia. Hidupnya dia itu sebetulnya tanpa kamu itu nggak berarti apapun. Walaupun sebetulnya kita sebagai manusia itu harus banyak kita ini berarti ya. Tapi seakan-akan kamu tuh adalah orang yang dia temui sampai akhir bumi. Ada kartu clouds, ada kartu star, dan ada kartu tree. Dia bilang di sini kalau aku pergi dari kamu maka aku tidak akan bisa kuat dan aku tidak akan bisa sesehat ini. Ini sebenarnya gimana ya, klise, tapi seseorang di sana ini ya dia punya niat untuk memang berkomitmen sama kamu. Dan aku lihat akhirnya dia memutuskan sesuatu di mana dia punya harapan yang akhirnya bisa dipilih. Dia akhirnya bisa memilih karena posisi kalian mungkin sekarang di sini. Kamu suka sama dia tetapi mungkin statusnya nggak jelas. Pada akhirnya dia suka sama kamu, dia pengen pacaran sama kamu, tetapi dia belum tahu langkah selanjutnya seperti apa. Dan pada akhirnya seseorang yang tadinya sakit, seseorang yang tidak bagus hidupnya mengenai finansial, dia mungkin sudah mulai percaya diri lagi dan menentukan bahwa aku tidak akan kemana-mana setelah dia sukses. Ini bagus banget ya teman-teman. Dimana harapan kamu atau intuisi kamu ini akan datang begitu cepat, dia pun juga datang di sini dengan memberikan sebuah support dan dukungan kepada kamu. Dan ada kartu Page of Cups. Ya, walaupun kamu sedikit pusing ya dengan kelakuan dia yang tadinya ini kayak datang dan pergi, atau dia membutuhkan bantuan kamu terus-terusan yang buat kamu pusing. Di sini pada akhirnya dia memang sungguh-sungguh, teman-teman. Ya, pada akhirnya dia sungguh-sungguh. Kalaupun dia di sini ingin bantuan kamu, ingin kamu nolong dia, itu karena memang dia butuh. Dan pada akhirnya di sini aku melihat ada kartu Anchor dan ada kartu The Moon. Ada sebuah perubahan yang bagus di hidup kamu. Ada kartu 5 Sword, seseorang yang tadinya ini tidak percaya diri, tidak mampu untuk kok ada The Moon? Salah ya teman-teman, sorry.
Kenapa keluarnya The Moon? Ada kartu Anchor, ada kartu The Sun, sorry ya. Ada kartu Anchor, ada kartu The Sun. Ini kartunya kayaknya kemasukan, makanya aku bilang kok The Moon-nya tadi nggak ada. Oke, The Moon-nya diabaikan. Kita punya Anchor dan ada kartu The Sun. Artinya apa? Seseorang yang tadinya itu stuck dengan dirinya sendiri, akhirnya akan lebih terbuka. Jadi kalau aku bilang di sini, dia akan apa ya, lebih terus terang. Lebih terus terangnya apa? Nggak mau kehilangan kamu. Seru ya. Kapan ya kira-kira dia akan datang? Wah, ini kartu The Sun itu nggak lama lagi ya teman-teman. Seseorang yang akan bangkit dari persembunyiannya. Bangkit dari persembunyiannya dalam arti nggak akan lama lagi orang ini akan datang sama kamu. Ya. Oke, sebelum itu aku akan ambilkan 3 kartu lagi. Kira-kira intuisi yang paling the best. Temperance. Oke. Ada kartu Temperance, Two of Wands, dan ada kartu Five of Cups. Ya, sepertinya seseorang di sini udah nggak mau lagi ragu-ragu sih. Aku ngelihatnya ya, karena dia tahu kamu mungkin sudah jengah ya. Dikasih iming-iming, menunggu dan menunggu. Pada akhirnya di sini nggak akan lama lagi ya, seseorang ini akan lepas dari namanya persembunyiannya. Aku bilang kartunya bagus ya teman-teman, karena seketika juga dia kayak apa ya, memutuskan sebuah keputusan yang memang kamu tunggu-tunggu gitu loh. Dan ini keputusannya, dia akan bilang bahwa memang dia bisa mencintai kamu pada akhirnya seperti itu. Kita lanjut lagi, masih mengenai cinta. Feeling kamu yang akan jadi kenyataan. Butterfly, karmic relationship, kamera. Ya, kalau kamu punya feeling bahwa dia nggak bisa ngelupain kamu, dan apakah kamu adalah punya karmik dengan orang ini? Yes. Ada gairah cinta di mana nanti ya kalian terus akan apa ya, reminiscing, artinya kayak mengingat-ingat memori masa lalu. Dan kalian memang saling jatuh cinta dari bicara, gitu. Hubungan ini sebetulnya tidak terlalu besar ya, karmic relationship-nya. Kenapa? Karena dia sudah mulai agak terbuka. Jadi kalau aku bilang ini nanti akan sembuh karmic relationship-nya. Kan karmic itu hanya bisa dia diputuskan atau memang dijadikan. Dan aku akan buka lagi di sini feeling kamu yang akan jadi kenyataan. Happy lah harusnya kalau misalnya feeling-feeling akan jadi kenyataan. Ini September banyak yang bagus kok. I've been wishing for someone like you. Seseorang di sini sangat mengharapkan kamu. Dan aku melihat hidup aku tuh memang sangat jatuh. Dan sekarang ini memang berproses. Aku sangat punya banyak sekali gairah terhadap kamu. Nanti akan ada seseorang yang benar-benar apa ya, menghabiskan waktunya sama kamu, tapi walaupun itu tidak sekarang, akan sebentar lagi. Dan nanti ketika dia bertemu sama kamu, dia akan menceritakan semua isi hatinya. Aku seakan-akan berada di langit ke-9, melambung tinggi ketika bertemu dengan kamu.
Dan kita punya penutup di sini, ada kartu The Chaser. Kalau feeling kamu, dia memang masih mengejar kamu, tandanya yes, dia mengejar kamu. Karena memori yang dia punya tentang kamu itu terus berputar-putar di kepalanya, dan dia sangat yakin bahwa tidak ada yang bisa mencintai dirimu selain dirinya. Dan di sini memang orangnya terlalu jaim, ya. Kita tutup dengan itu, teman-teman. Kemudian apa yang akan jadi kenyataan? Wow. Kita punya berkana. Berkana itu terkait sama namanya rahim, ya, dalam arti pertumbuhan, kisah cinta, ya, yang memicu gairah di sini. Dan banyak pelajaran dari kisah cinta kamu dan kisah hidup kamu terkait dengan, aku bilangnya, kreativitas dan inspirasi. Jadi aku juga bisa lihat, ya, selain cinta kamu yang sangat unik dan menginspirasi untuk kalian berdua tentunya, kamu juga diberikan kreativitas, teman-teman. Dimana kreativitas ini itu bisa mendatangkan orang yang benar-benar satu frekuensi sama kamu. Dan akhirnya ada komunikasi, ya. Karena memang sefrekuensi. Kamu gak usah takut apakah aku halu membacakannya atau tidak, ya. Yang pasti ini gak halu, teman-teman. Kalau misalnya energinya bagus, ya aku bilang bagus. Kalau enggak, ya enggak. So, buat kalian di sini yang terus mengikuti readinganku, silahkan klik link di bawah, ya. Ada namanya Saweria. Kalau kalian berbaik hati ingin membelikan aku kopi dari 10.000, silahkan disawer Mbak Melanya. Tapi aku tidak bisa joget, oke? Silahkan, ya. Tidak dipaksa kok, tapi dukung channel aku terus dengan Saweria. Kita punya di sini Taurus, Pisces, apa ini? Aquarius, Virgo, Libra, Gemini, Leo, ya. Aku baca lagi, ya. Sagittarius, Pisces, sorry, ini Pisces ya ternyata. Gemini, sorry. Aduh. Aku ulang. Sagittarius, Gemini, Leo, Taurus, Libra, dan juga Virgo. Kira-kira itulah yang yang masuk ke dalam pembacaan ini. Semoga kalian suka dan mengikuti readinganku terus. Jangan lupa disawer dengan cara klik link di bawah. See you.